Karena kita tidak bisa pungkiri bahwa kita punya potensi-potensi itu, dan pemerintah untuk sekedar pemerintah melakukan hal itu tentu tidak akan cukup besar, mungkin gitu kan, maksimal tanpa bantuan dari kita, khususnya anak muda kaum milenial. Karena tren promosi sekarang ini sudah sangat berubah. Yang dahulu orang hingga berjam-jam nunggu tayangan TV, sekarang berbeda. Tren promosinya sangat beda. Karena sekarang tuh lebih gampang untuk mempromosikan. Betul. Karena benar bahwa untuk menjadi seorang duta wisata bukan mereka yang hadir dari sebuah kompetisi, tapi mereka yang memang tujuannya untuk membangun pariwisata, khususnya di tengah masa pandemi ini. Salah satu sektor yang paling terdampak kan pariwisata, dan ketika pariwisata kita lumpuh, roda perekonomian ikut lumpuh. Ikuti obrolan kami di PDD Indonesia. Sit back and relax and enjoy the talk. You ready? Fadel Nur Fikra. Betul. Ya, saya kenal dulu cuma Fadel doang. Makanya kita kenalan malam ini lebih dekat lebih lagi. Intim. Pindahkan meja. Iya. Lebih dekat. Kasih masuk sprinbat. Jangan. Apa nih? Jaga jarak dong. Ya kan sekarang lagi protokol kesehatan kan. Siap. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Pak Bupati gimana? Sehat? Alhamdulillah, amin, insya Allah. Soalnya jadwalnya ini lebih sibuk dari sekedar bupati. Enggak sih, Bapak lebih sibuk lagi. Ini celananya kayaknya habis dari acara lagi nih, nikahan. Habis nikah tadi. Oke, itu undangan berarti ya. Itu berarti meruncing ke undangan sebentar tuh. Aduh, amin. Oke. Viewers PDD, kita gosip yuk. Baik, ya, Daeng 3 Maros 2016 terpilih pada saat di ajang Dara Daeng 2016 di Maros. Betul. Asli Maros memang. Asli Maros, KTP Maros, tapi sayangnya blasteran Makassar. Ya, blasteran Makassar. Ya, jadi rumah hanya sekitar 20 sampai 50 meter lah dari perbatasan Kota Makassar. Tapi masih aman lah ya, ke Makassar nggak pakai paspor ya. Kadang kalau karena harus lewatin Sudiang. Lewat tol enggak, tapi kalau ke Sudiang pakai paspor. Itu dia. Tapi ngomong-ngomong ini kan sekarang profesi sebagai MC, Master of Ceremony juga, dan lebih banyak ke event-event wedding. Yap. Ya, berarti bisa dikatakan sebagai wedding Master of Ceremony gitu ya. Bisa dibilang seperti itu ya, tapi sebenarnya bisa juga di beberapa event, tapi alhamdulillah rezekinya lebih banyak masuk di MC wedding sih, Kak. Lebih cocok sih memang. Aduh. Ya kan, wajah ganteng, tinggi pula gitu kan. Takutnya ketukar sama pengantinnya. Harapannya gitu ya. Harapannya gitu. Yang penting dengan jodohnya masing-masing. Iya. Ya kan? Pasti. Tapi pada saat terpilih menjadi Dara Daeng 3 Kabupaten Maros pada saat itu 2016. Ya. Mengemban tugas juga dari pemerintah. Betul. Jadi sebelum saya jelaskan tugas apa ya yang kita emban sebagai Daeng. Jadi kalau di daerah ikut di sebuah kompetisi ya. Dan terjun ke entertainment. Iya, betul. Jadi dari orang yang ketemu sama orang banyak ngobrol. Wah, cara ngobrol, cara ngomong susah ya. Tapi alhamdulillah dari situ tanpa persiapan yang saya pikir cukup matang, alhamdulillah hasilnya juga bisa dibilang sudah cukup baik lah di awal ya, di awal. Nah, berangkat dari situ barulah saya ikut di beberapa kegiatan-kegiatan lainnya sampai pada akhirnya sekarang lebih tepatnya 2017 ya. 2017 baru di tingkat provinsi jadi Duta Wisata Sulawesi Selatan. Jadi itu dulu track recordnya dulu. Nah, tapi sebenarnya baik di tingkat kabupaten kota atau di tingkat provinsi kita sama menjadi mitra pemerintah untuk semua program-program, dan bisa juga kita yang menghadirkan program untuk bekerja sama dinas seperti itu. Terutama di bidang pariwisata. Ya, pasti. Ya, kebudayaan dan pariwisata yang paling penting ya. Betul. Dan kalau dari pengalaman saya di Maros, bentuk kontribusi yang kita atau yang diinginkan dari kita selaku Dara Daeng Maros itu adalah
yang paling pertama promosi sebenarnya. Karena kan tugas dari Dara Daeng atau Duta Wisata sebenarnya itu. Yang pertama adalah promosi, kemudian edukasi, kemudian menjadi sosok yang menginisiasi. Tapi poin pentingnya sebenarnya promosi. Buat apa kita punya potensi pariwisata yang baik, yang melimpah, tapi kalau tidak dikenal sama orang. Betul sekali. Sama sebenarnya berhubungan juga sama MC juga. Iya. Buat apa kita punya Kualitas yang baik. Kualitas yang baik, public speaking yang baik, tapi tanpa personal branding yang kuat untuk orang kenal bahwa kita MC, ya tidak akan ada juga sebenarnya pintu untuk orang akan nge-hire kita di event mereka. Oke. Dan dua-duanya saling berkaitan gitu ya? Sangat. Dan sebenarnya awal saya terjun atau beranikan diri ya untuk jadi seorang MC dari sinilah, dari event-event yang saya ikuti, Dara Daeng misalnya, ke Duta Wisata. Setelah kita menjabatkan, otomatis di tahun berikutnya kitalah yang menjadi panitia untuk menghadirkan regenerasi baru. Artinya apa? Ketika kita menghadirkan sebuah pemilihan acara yang namanya panitia, pasti kan pikiran pertama adalah bagaimana budget tipis tapi kualitas tetap bagus. Ya, nah berangkat dari situ maka kita percayakan diri untuk job desk yang memang bisa kita kerjakan. Salah satunya adalah pembawa acara pada kegiatan kita sendiri. Kita sendiri yang turun tangan. Berarti menjadi panitia dan kemudian mengolah acara tersebut dan justru menjadi talent juga sebagai MC. Betul. Itu awal pertama kali saya terjun yang namanya MC. Nah, awalnya coba-coba tapi akhirnya asik juga gitu ya. Asik banget. Iya. Apalagi dengan gepeng. Ada ininya ya. Itu yang paling ya. Ada ini, akhirnya begini deh sama MC gitu kan. Oke. Jadi itu Kak Sigal. Jadi berangkat dari situ, alhamdulillah awalnya masih tidak pede ya. Dengan coba-coba dengan saya coba-coba MC panitia di kegiatan sendiri loh. Ini mau share ke sosial media takut dibilang, wah bisa MC. Oh bisa. Tapi ternyata dari situ ketika saya share, orang malah tahu. Yes. Oh bisa MC juga. Oh bisa MC juga. Itu pasti pertanyaannya orang. Oh bisa MC juga. Orang tidak akan tanya dulu. Oh bagus ya MC-nya. Tidak akan bertanya. Tapi lebih dulu. Oh bisa MC juga. Ya, itu yang pertama. Itu tahun berapa sih pada saat itu? 2017. Tapi pada saat 2017 kan sudah banyak MC juga di Makassar kan? Iya. Sudah banyak ya. Tapi sekali lagi yang namanya kita baru awal ya, pasti banyak lah kesalahan, banyak kritikan juga yang kita dapat sebagai bahan evaluasi. Kok dari saya sendiri sebenarnya itu adalah elemen penting untuk bisa mencapai yang namanya kesuksesan. To be better gitu kan. Betul. Untuk in the future. Betul. Tapi kan beberapa waktu lalu kita sempat membahas ini juga dengan salah satu MC kawakan di Kota Makassar. Suhu ya kan. Waktu itu kita membahas tentang dunia per MC-an ya kan yang ada di Kota Makassar. Jadi ya betul sekali sebenarnya MC di Makassar memang banyak sekali. Betul. Bisa dibilang bahwa tidak bisa dihitung lagi, uncountable noun lah pokoknya. Dan eventnya juga emang banyak. Ya, eventnya juga banyak. Tapi yang paling penting adalah masing-masing MC punya karakter yang berbeda. Betul. Itu yang disuguhkan kepada seluruh klien. Jadi tidak ada persaingan. Betul. Tapi yang ada adalah persayangan. Betul. Mungkin seperti itu kali ya. Iya, apalagi kalau ketemu dalam satu venue yang sama. Ini kan kesempatan kesempatan banget untuk foto-foto bareng. Iya, ketawa-ketawa sama-sama rindu. Gitu. Banget. Tapi kan Bapak sudah mulai MC lagi kan di tengah pandemi kan? Ya alhamdulillah. Salah satu kesyukuran itu kesyukuran saya sebenarnya Kak Sigal, karena seperti yang tadi Kak Sigal bilang juga sebelum kita tag, ini kan alhamdulillah sebenarnya kalau wedding itu adalah merupakan salah satu kegiatan yang di tengah masa pandemi ini yang paling pertama diizinkan sebenarnya dengan standar protokol kesehatan yang berlaku. Alhamdulillah dari situ kita tetap bisa survive lah untuk uang jajan seperti apa itu, dan untuk mengobati kerinduan sebenarnya. Karena jujur 3 bulan terakhir, bulan Februari masih dapat event terakhir. Februari sampai dengan Maret udah enggak ya? Pertengahan. Udah.
Start pertama start itu akhir bulan Mei. Saya ingat banget terakhir MC di Makassar itu bulan Maret pertengahan, lupa tanggal berapa. Pertengahan Maret waktu itu saya lagi ikut roadshow juga salah satu brand motor. Ya. Saya jalan ke daerah, kemudian harus balik ke Makassar karena harus ada MC di Hotel Swiss Bell. Oke. Yes, waktu itu ya 2020 Maret pertengahan. Masih bisa itu? Ya, Maret. Itu masih sempat karena waktu itu alhamdulillah pada saat itu ya itu belum ada terdeteksi salah satu ataupun satu pun belum ada yang positif COVID di Sulawesi Selatan, di Makassar, Sulawesi Selatan. Pada saat itu ya. Tapi sudah masuk di Indonesia kan? Sudah masuk di Indonesia, masih di daerah Depok dan Jawa sekitarnya. Dan waktu itu MC di acara itu terakhir di Hotel Swiss Bell. Pas setelah itu malam saya MC, besok malamnya saya MC di Mamuju, Sulawesi Barat. Terbang ke Sulawesi Barat, MC di Mamuju, besoknya lagi MC di Polman, terakhirlah di Polman. Keluarlah perda, tolong untuk dikembalikan masing-masing ke rumah, gitu kan? Oke. Akhirnya kita dirumahkan dan saya percaya sekali bahwa kamu adalah salah satu dampak dari situ. Betul. Dan bukan cuma saya sebenarnya, hampir kita semua yang bukan hanya MC ya, semua sektor khususnya di industri kreatif. Ini pasti kalau menurut saya ya, ketika surat izin keramaian dicabut, sama halnya dengan kita di PHK sebenarnya. Sementara ya, kita dirumahkan karena kerjaan kita adalah itu dari surat izin keramaian untuk mengadakan sebuah acara. Tapi Bapak pada saat dirumahkan dari bulan Maret kemarin kan, walaupun dirumahkan sampai akhir tahun ini masih cukup juga duitnya untuk dijajanin. Aduh, kalau bukan banyak ya? Bukan sih, lebih kepada kan kalau di rumah hemat, kurang pengeluaran kurang, kan beda. Ini walaupun biasanya banyak event, tapi kan lancar juga pengeluaran, makan dan lain sebagainya, terus kostum dan lain-lain kan ya. Tapi kalau di rumah aja, walaupun tidak ada income yang masuk, tapi kan pengeluaran juga tidak terlalu besar. Tidak dirasakan dampaknya. Artinya tetap enjoy sih sebenarnya. Paling dalam sehari cuma beli permen doang ya, seperti itu ya. Ya untuk permen doang ya kan, pencuci mulut 2 hari 1 kali sih. Lebih miskin lagi Pak. Tapi kalau sebagai MC wedding itu susah nggak sih? Kalau MC wedding sebenarnya bisa dibilang susah, bisa dibilang gampang. Jadi tidak susah, tidak gampang juga. Susahnya di mana? Susahnya itu ketika kita harus menghandle event atau acara tersebut, kemudian ada perubahan yang terjadi pada saat sebelum atau pada saat mulai acara. Kan biasanya banyak banget seperti itu. Jadi ketika misalnya kita sudah briefing ya sama klien di awal itu seperti ini, gini. Rondanya sudah teratur gitu. Ya, yang susahnya karena briefingnya kita itu adalah sama klien. Sedangkan pada hari H klien adalah raja dan ratu. Artinya untuk koordinasi itu akan sangat susah. Nah, yang bikin agak jengkel juga sih biasa. Kalau ada dari keluarga yang harus ngotot misalnya untuk ambil bagian misalnya gitu. Tapi tidak ikut pada saat briefing kita sama klien. Yang kita jaga kan apa yang kita sudah bicarakan sama klien kita yang saat itu sebagai pengantin ya. Jadi tidak sempat ada komunikasi lanjut karena MC di hire sama klien gitu. Betul, kan, bukan sama yang punya acara. Walaupun yang punya acara adalah yang berwenang, tapi kita melakukan pekerjaan tersebut instruksi dari klien. Betul. Tapi sebenarnya it's okay lah kalau ada misalnya masukan-masukan yang memang bisa untuk dijalankan, tapi di balik itu kadang ada juga yang rese gitu ya. Banyak. Iya banyak banget. Sampai yang paling sering terjadi pada saat foto bersama. Ini pengalaman yang saya tidak akan pernah lupa juga waktu itu. Pada saat sudah sampai di segmen akhir acara, saya dipercayakan untuk handle untuk sesi foto. Kita dikasih nama nih, oh ini keluarga ini. Betul, gitu. Keluarga ini. Keluarga besar karena kebetulan ini gitu. Ya? Waktu itu wedding Toraja kalau nggak salah, wedding Toraja.
Kalau wedding Toraja kan rata-rata acaranya bersamaan di acara cowok, acara cewek. Kalau Bugis Makassar mungkin beda-beda. Acara cewek khusus cewek, cowok khusus cowok. Jadi untuk atur sesi fotonya mungkin kita bisa tahu prioritas yang mana. Karena yang punya acara kan yang ini. Bedanya kalau wedding Toraja atau wedding lainnya Chinese dan lain-lain mungkin secara bersamaan. Jadi kita harus berada di tengah-tengah keluarga ini. Keluarga si cowok dan keluarga si cewek. Nah, yang selalu jadi masalah adalah ketika arahan dari klien untuk mendahulukan keluarga yang mempelai perempuan misalnya, mempelai pria pasti agak ada biasanya yang risih dan tidak terima. Loh, kok dia duluan, kok ini, kok porsinya seperti ini. Padahal kan sebenarnya itu adalah arahan dari klien kita. Dan saya sampai ngomong bahwa mohon maaf Ibu, saya adalah MC. Saya dipercayakan untuk handle sesi foto bersama dengan list seperti ini. Ya. Kalaupun Ibu mau, silahkan dicatat. Saya akan sebutkan sebentar setelah list ini selesai. Karena kan I'm just doing my job gitu kan, cuma mengerjakan tugas saja gitu kan sebagai MC. Betul. Ya itulah dilemanya si MC gitu ya. Dilematik karena kadang disalahkan. Ya. Dan orang tidak akan mau tahu. Yes. Sama halnya dengan mungkin biasanya penyebutan nama. Yang kita terima kan adalah data dari klien. Ketika kita sebut sesuai dengan apa yang kita terima, kita merasa benar dong harusnya ya, karena kan kita sudah menyebut dengan apa sesuai dengan apa yang kita dapatkan. Tapi biasanya juga salah ini adalah dari klien, tapi orang tidak mau tahu. Biasanya ada yang protes, loh seperti ini, kok itu dari kurang. Orang yang bersangkutan yang punya nama? Bukan, orang lain misalnya, mungkin atas perintah dari yang punya nama gitu. Salah satunya. Biasa kan kalau pejabat salah satunya ya. Contohnya kalau pejabat terus ada yang salah, biasanya ada yang protes atau seperti apa. Tapi saya selalu tekankan bahwa saya adalah MC. Tentu sebelum acara kita sudah ada yang namanya briefing. Dan saya sudah make sure bahwa data yang saya terima sudah benar. Artinya jikalaupun ada salah, ini mohon maaf. Di luar dari kuasa saya untuk ini, tapi izinkan saya memperbaiki dengan perbaikan, misalnya masukan dari Bapak yang punya nama atau mungkin yang bersangkutan lah, mungkin ajudan atau seperti apa. Kurang lebih seperti itu. Tapi akan ada klarifikasi gitu ya. Mohon maaf tadi namanya salah sebut gini atau tidak perlu sih. Dibiarin aja gitu. Kalau saya tidak perlu sih sebenarnya. Karena kan yang tahu sudah menjalankan tugas. Iya, betul. Paling penting kan itu. Kecuali memang kesalahan itu datang dari saya misalnya kan biasa di rundown agak dempet-dempetan tuh. Yang baca ini sama yang baca ini dekat dempet-dempetan. Biasanya agak ketukar. Biasanya baru saya selipkan permohonan maaf. Nah, saya pengen ngomong dulu sama viewers di rumah nih. Silakan. Ya kan, jadi besok-besok misalnya kalau misalnya pengen hire seorang Fadel sebagai MC di weddingnya kalian, ya percayakanlah kepada Fadel. Ya. Tidak usah lagi Anda mengambil bagian di MC gitu kan. Karena sudah ada MC. Ngapain sewa MC lagi, bayar MC mahal-mahal tapi ambil bagian lagi di situ ya? Betul banget. Itu ya juga kan? Yang bikin kita risih sebenarnya. Loh, kita dibayar. Kita dipercayakan untuk handle acara kamu. Tapi kok ada yang tiba-tiba pengen tampil juga sebagai MC gitu kan. Dan selalu terjadi sebenarnya seperti itu. Tapi berangkat dari beberapa pengalaman duka ya. Sebenarnya itu suka dukanya, itu adalah dukanya akan jadi pembelajaran juga. Nah, dari situ juga poin yang saya dapatkan adalah bagaimana saya dapat tenang untuk menghadapi karakter klien yang berbeda-beda dan situasi audiens yang berbeda-beda di setiap weddingnya. Jadi event boleh sama wedding, tapi situasi, kondisi audiens, karakter klien kita berbeda-beda. Jadi tetap ada persiapan yang baik untuk menghandle wedding atau event wedding seperti itu. Tapi kalau saat sekarang ini kan di tengah pandemi nih, berarti setiap MC itu berarti harus sounding tentang protokol kesehatan. Betul. Jadi seperti apa protokol kesehatan itu? Jadi kalau saya sebelum acara dimulai, saya akan bridging terlebih dahulu untuk
mengingatkan protokol kesehatan yang berlaku. Karena kan kalau biasanya di hotel-hotel sudah merupakan kewajiban untuk kita sounding untuk protokol kesehatan agar tamu undangan mematuhi. Jadi khusus untuk wedding ya, ini sebagai kapasitas saya sebagai MC sebagai ya. MC gitu betul. Kalau setahu saya protokol kesehatan di wedding itu yang pertama tentu wajib menggunakan masker, kecuali saat makan. Kan nggak lucu ya sambil makan. Of course. Ya kan? Buka masker, makan, tutup lagi. Itu yang pertama. Wajib menggunakan masker, kecuali saat makan. Yang kedua, di ruangan itu telah dibatasi kapasitasnya. Dan walaupun telah dibatasi, telah ada juga jarak yang telah diatur. Jadi antar satu kursi dengan kursi yang lain telah diatur 1 sampai 1,5 meter kalau saya tidak salah hitung. Karena saya lupa bawa meteran kemarin waktu MC. Berarti besok Bapak selain daripada mikrofon, alat penutup mulut, berarti juga harus bawa meteran. Betul. Untuk tahu berapa jarak yang harus ditempuh. Iya, jadi itu. Dan kita akan sounding bahwa mohon untuk tidak menggeser atau mengubah posisi aturan jarak kursi yang telah ditentukan oleh pihak hotel atau pihak gedung tersebut. Karena kan biasa gitu ya tamu undangan yang ketemu dengan teman lamanya. Betul. Hei, kamu ada di sini juga, akhirnya digeser. Angkat kursi. Ceritanya, katanya bener padahal mau nikah. Aduh. Oh iya katanya kemarin sudah ketemu sama calon, gitu kan? Tapi beneran mau nikah nih. Aduh. Iya. Ini kayaknya udah arah-arah ke sana ya. Doakan aja. Selama ini sudah menghandle event-event pernikahan, akhirnya sekarang siap-siap untuk dihandle. Termotivasi juga. Tapi ngomong-ngomong, itu hidung asli tuh. Ini boleh saya cerita? Coba, saya pengen kamu hadap ke samping. Tuh, nih teman-teman di rumah nih, lihat coba bagian hidung itu asli mancung. Jadi ini yang seperti ini itu paketnya 55 juta. Wis. Oke, hafal banget ya. Berapa kali susuk, Pak? Iya, ini tidak pernah merubah wajah tidak ya. Tidak dong. Asli ya. Selalu mensyukuri apa yang menjadi pemberian dari Allah. Berarti calon istrinya sudah sangat beruntung sekali punya Bapak. Amin, insya Allah. Oh, udah ada berarti. Ini secara tidak langsung klarifikasi sudah ada nih. Nanti saya suruh nonton di podcast BDD juga. Oke, namanya siapa? Makin kesini makin. Calonnya orang Maros juga kah atau luar Maros? Bukan. Oke, bisa saya lanjut. Jadi Selayar ya? Selayar Parepare Makassar? Tidak dari Takalar. Dari Takalar? Iya. Oh iya, tadi saya mau sebut itu. Saya terus terang masih bingung antara Selayar dengan Takalar. Padahal beda banget. Takalar itu daerah gua, Selayar itu di luar lagi. Di luar. Oke. Iya. Apa yang mau disampaikan? Bapak grogi kayaknya. Kita membahas itu malah grogi ya. Baiklah, daripada grogi saya pengen ajukan. Jadi canggung banget ya. Apa tuh? Kita pengen ajak main games dulu. Gamesnya ini gampang sekali, tinggal pilih cepat, ya kan? Ya. Nanti kalau izin tarik nafas dulu. Silakan. Minum boleh? Boleh. Oke, takutnya saya serangan jantung. Enggak, santai. Ini santai banget. Ini kalau misalnya bisa jawab, kita akan langsung nikahkan sekarang juga. KUA sudah siap di depan sana. Calonnya, Pak? Ya, sudah siap juga calonnya. Bapak yang pilih kan? Calon yang tadi. Oh. Namanya Budi kan? Bukan. Siapa namanya? Jangan, hampir kecoblosan. Pengen mancing tadi padahal. Ya oke, susah ya kalau seorang MC dipancing. Baiklah, pertanyaan yang berikutnya adalah yang pertama dulu. Berkuah atau tidak berkuah? Berkuah. Oke, kenapa? Enak. Basah. Iya. Dan enak. Enak no. Kita bisa bicara masalah makanan ya. Iya. Tolong teman-teman di rumah jangan salah paham dulu. Selanjutnya adalah menikah di lapangan terbuka ataupun outdoor ataukah indoor? Indoor. Kenapa? Takut kehujanan? Takut ribet dan banyak resiko sebenarnya kalau outdoor. Tapi pernah MC acara itu juga ya? Pernah. Dan gara-gara pernahnya. Pernah merasakan itu? Pernah. Sempat MC gerimis. Pernah sempat hujan gerimis. Tadi kan suka yang basah-basah. Ya nggak sampai sebasah itu juga, Pak. Basahnya beda. Bukan pada saat pelaminan. Oke, tapi pada saat bulan madunya. Ops. Oke. Selanjutnya. Ini takutnya ada viewers yang agak masih di bawah umur yang nonton. Ya, film luar negeri atau dalam negeri? Dalam negeri. Cintai produk lokal. Oke, terpaksa mungkin ngomongnya. Enggak dong. Tapi film dalam negeri yang paling disukai apa?
Kalau lokal dulu ya, Uang Panai. Uang Panai. Ya, sampai sekarang masih jadi favorit, bahkan sempat beberapa diulang-ulang juga. Terus Kak Po, tolong dong. Jadi motivasi juga untuk kumpulin Uang Panai. Saya pengen ngomong sama produser filmnya, Kak Po, tolong dong hire kami berdua jadi apa kayak gitu. Cameo juga gak apa-apa, Pak. Jadi uang. Jadi uangnya, kamu jadi koinnya ya. Iya, ini kemarin kita sudah datangkan juga produser Uang Panai. Luar biasa emang BDD ya. Yes. Semua saya sampai sekarang masih nunggu ini konfirmasi Pak Insinyur Joko Widodo untuk hadir juga di kursi yang saya tempati ini. Kemarin kita sudah atur jadwal sama ya, cuman karena sekarang tuh lagi padat banget jadwal yang pengen masuk, akhirnya Pak Jokowi belum datang ke sini. Asik. Kita sombong banget padahal sebenarnya yang paling penting adalah Pak Jokowi mau nggak datang ke sini. Tapi saya percaya kalau Kak Sigel dan teman-teman BDD luar biasa banget. Tapi insya Allah lah ya, kita akan menuju ke sana. Betul. Ya kan, kalau misalnya Pak Jokowi tidak bisa sempat hadir, kita mengundang Bapak sudah cukup luar biasa. Ya kan? Ini bahas undangan nanti ya mungkin. Part 2-nya bahas undangan mungkin ya. Iya, dengan sang istri kalau nanti part kedua. Oh, siap. Bukan lagi calon tapi sudah jadi istri. Siap. Nikah kapan sih nanti? Pertanyaan keberapa? masuk di list. Oke, nikah kapan? Nggak ada pilihan ya? Nggak ada. Oke, berikutnya adalah lagu luar negeri atau dalam negeri? Dalam negeri. Dan yang berhubungan dengan pariwisata dan emang ada lagu pariwisata? Pesona Indonesia, terus yang apa? Official videonya itu pakai soundtrack dari? Maksudnya? Ya, siapa pencipta lagu itu? Bukan, saya kurang paham sih sebenarnya untuk detail itu, tapi untuk yang official video klipnya itu pakai elemen dari beberapa destinasi wisata di Indonesia, salah satunya ada di Sulawesi Selatan juga. Tepatnya di Makassar? Iya, di Makassar, di Tanjung Bira deh kalau nggak salah, di Bulukumba. Tapi kan kalau di Maros ini kan banyak objek wisata yang keren ya? Banyak juga. Saya sempat melihat story kamu juga, ini kan kamu sebagai Daeng dan juga duta wisata gitu kan, selalu mempromosikan objek-objek wisata di Sulawesi Selatan. Betul, jadi sebenarnya sekarang itu alhamdulillah saya dipercayakan sebagai PLT Ketua Asosiasi Duta Wisata Indonesia untuk Provinsi Sulawesi Selatan, yang artinya menaungi teman-teman duta wisata Sulawesi Selatan. Jadi bukan lagi di dalam ranah Maros atau kabupaten kota, tapi hampir semuanya. Nah, berangkat dari situ alhamdulillah kolaborasi, saya sangat banyak belajar bahwa kolaborasi itu sangat penting. Terlepas dari profitnya, seberapa besar profitnya, tapi yang penting, poin yang paling penting adalah kolaborasi. Dengan kolaborasi menjadi semakin hebat. Kita mungkin bisa untuk melakukan sesuatu, tetapi kalau ditambah dengan kolaborasi, sesuatu itu akan lebih hebat nanti, output dari itu akan lebih hebat. Dan dari situ juga saya alhamdulillah banyak mengetahui karakter dari duta wisata Sulawesi Selatan, teman-teman di daerah, mereka adalah orang-orang yang hebat. Saya masih bisa ikut nggak sih saya? Bisa, tapi kalau Bapak ikut yang list juara yang tersedia cuma juara 2, juara 3 dan juara lainnya. Juara 1 udah di keep sebenarnya. Oke. Saya mundur kalau begitu. Gak jadi. Oke, baik. Saya pengen kamu membocorkan satu rahasia yang orang-orang banyak belum tahu dari kamu, seorang Fadel. Saya itu masa lalu mungkin ada sesuatu hal yang orang-orang belum banyak yang tahu. Rahasia ya. Satu rahasia. Dan harus saya bongkar. Harus dibongkar malam ini. Saya itu bebas kan? Bebas dong. Jangan bilang Bapak terlahir sebagai perempuan dulu ya. Bukan Pak. Bukan Pak ya. Lama banget Pak pikirnya. Tunggu dulu, ini saya masih pikir-pikir. Oke, satu rahasia yang orang banyak belum tahu. Kalau pup lama banget, minimal 1 jam. Yap. Itu ngapain aja? Dan bawa HP. Pasti bawa HP. Menikmati banget prosesnya gitu ya. Sampai saat ini masih kurang paham dari umur SMP, dari SMP sampai sekarang seperti itu. Dan sampai sekarang pernah pengalaman
pernah pengalaman kan kamar mandi orang tua ada kan di kamar orang tua ada toilet nih. Pernah sampai ketiduran. Mau mandi ketiduran dan dalam kondisi terkunci. Keran nyala terus. Sampai full tuh baknya. Iya. Terus what happened? Orang tua kan tok-tok sampai bangun. Ya itu yang dikasih bangun. Dibangunin dalam kamar mandi. Iya. Di atas toilet. Enggak juga sih. Di apa namanya? Depan pintu kan ada kayak apa namanya? Aduh, ntar dulu. Saya membayangkan kok terlalu jauh ya. aduh. Tapi si calon nggak tahu itu ceritanya. Tahu. Udah tahu dong. Oke, kamu sudah menceritakan hal-hal yang detail seperti itu ya? Iya, pasti. Tapi itu rahasia. Saya tadi sempat bilang rahasia, tapi untuk dia sebenarnya udah tahu. No secret lagi di antara kita. Asik. Membiasakan diri untuk no secret ya. Iya, betul. Biar kedepannya makin saling percaya. Iya, pasti. Oke. Itu salah satu rahasia yang saya bongkar malam. Jadi, kalau event pagi, ya biasa ini yang paling ribet juga. Kalau event pagi harus standby dan yang namanya manusia kan pasti harus nabung dulu nih pagi-pagi. Dan kebiasaan itu yang susah banget untuk saya hilangkan sampai sekarang. Karena salah satu kesehatan yang baik menurut saya pernah dengar sih, kalau orang sehat itu ciri-cirinya adalah pup pagi-pagi. Ya kan itu yang saya pernah dengar. Buang hajat di pagi-pagi itu adalah salah satu ciri-ciri orang sehat, gitu kan? Dan kalau event pagi dengan kebiasaan saya yang lama banget sampai 1 jam, biasa ingat juga. Bahkan yang paling sering terjadi sekarang untuk mensiasati itu saya pasang alarm. Padahal tidak dalam kondisi tidur, jadi pasang alarm berapa menit dari sekarang sudah harus keluar. Saya baru cek kita sekitar 6-7 menit membahas sesuatu yang kurang berfaedah. Terima kasih banyak membahas tentang kegiatan di toilet. Salah satu rahasia. Ya, terima kasih banyak. Semoga kita cepat-cepat keluar dari pandemi dan saya bisa belajar MC dari kamu juga. Loh. Dan nanti, Bapak tidak punya hak untuk berbicara tentang saya ya. Saya bukan narasumber di sini, Pak. Ya, tapi setidaknya adalah pengalaman yang sangat luar biasa sudah dibagikan. Ya. Pengalaman sebagai daeng di Kabupaten Maros dan juga sebagai duta wisata yang memperkenalkan anak muda, memang seharusnya memperkenalkan objek wisata kita. Betul. Memperkenalkan kekayaan wisata kita ke dunia bahkan. Betul. Gitu ya. Karena kita tidak bisa pungkiri bahwa kita punya potensi-potensi itu, dan pemerintah untuk sekedar pemerintah melakukan hal itu tentu tidak akan cukup besar, mungkin gitu kan, maksimal tanpa bantuan dari kita, khususnya anak muda kaum milenial. Karena tren promosi sekarang ini sudah sangat berubah. Yang dahulu orang hingga berjam-jam nunggu tayangan TV, sekarang berbeda. Tren promosinya sangat beda. Karena sekarang tuh lebih gampang untuk mempromosikan. Betul. Itulah kenapa saya bilang tadi bahwa kita harus banyak-banyak berkolaborasi. Salah satunya mungkin dalam kegiatan ini saya salut sekali, apresiasi sama teman-teman BDD. Luar biasa dengan menghadirkan narasumber yang keren. Saya sampai tadi bicara juga sama public figure, public relasinya. Public relasinya. Ya. Oke, PR-nya. Oke. Bisa ya. Sepadat itu narasumber yang hadir, dan saya apresiasi sama hostnya sebenarnya. Oke. Udah bahas ini, bahas itu, ya nggak. Saya masih tunggu nih error otaknya kapan ini. Ya, saya sebenarnya agak sedikit takut nih sekarang nih. Aduh. Dia jangan-jangan membahas maksudnya karena pengen menggeserkan saya di sini. Aduh. saya tunggu konten yang duet sih sebenarnya. udah cukup serius gak sih? Antara dulu nih satu gitu. Ya, tapi setidaknya ini paling penting buat teman-teman di rumah, terutama anak muda ya. Bahwa sebenarnya kita sebagai anak muda, kita adalah duta wisata yang sebenarnya. Betul. Jadi jangan pernah beranggapan saya tidak mempunyai selempang sebagai duta wisata. Bukan itu yang paling penting. Yang paling penting adalah mempromosikan apa yang kita punya. Ya, memperkenalkan apa yang kita punya kepada semua orang. Karena apa? Semua ini adalah milik kita. Betul.
saya sangat sepakat dengan statement Bapak tadi ya. Terima kasih Bapak. karena benar bahwa untuk menjadi seorang duta wisata bukan mereka yang hadir dari sebuah kompetisi, tapi mereka yang memang tujuannya untuk membangun pariwisata, khususnya di tengah masa pandemi ini. Salah satu sektor yang paling terdampak kan pariwisata, dan ketika pariwisata kita lumpuh, roda perekonomian ikut lumpuh. Termasuk Maros, kota kamu sendiri. Betul. Ya kan, Maros 2 bulan ditutup Bantimurung, akhirnya apa? Kerugian 3 miliar coy. Jadi harus diperhatikan baik-baik. Pemuda jangan pernah berhenti untuk mempromosikan objek wisata yang kita punya, gitu kan? Betul. Oke, kita closing aja ya. Silakan. Karena sebenarnya viewers di rumah sudah bingung nih, yang mana host, yang mana narasumber. Waduh, jadi aktif bicara sekarang nih ya. Seru banget. Sudah hadir pada kesempatan kali ini, luar biasa di tengah-tengah acara sampai harus meng-cancel meng-cancel salah satu event kamu malam ini ya. Waduh, saya demi teman-teman BDD dan khususnya Kak Sigal ini saya reschedule jadwal lain khusus untuk Kak Sigal Suhu saya. Setelah kita cut ini saya langsung lanjut belajar sih sama beliau. Viewers di rumah pasti sudah tahu lah yang mana bohong yang mana enggak. Terima kasih banyak BDD Indonesia. Sigal pamit, bentar, sampai jumpa. Thank you.